Udah nyala belum kameranya? Nah, Assalamualaikum. Heyo, kembali lagi bersama aku, Zen. Kali ini bahas apa ya? Stay tune. Kalian pasti ingat kan cara menggambar chibi full body, dimulai dari kepala. Nah, ini ada 3 bagian, yang di atas itu lebih panjang, lebih lebar, kemudian yang tengah lebih pendek, dan yang bawah lebih pendek lagi. Nah, setelah itu kita baru buat dagunya, itu melengkung aja sesuai dengan seberapa chibi yang kalian inginkan gitu. Nah, titik itu adalah telinganya, nanti tempat telinganya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian aku mau ganti warna dulu. Ini bagian matanya. Nah, kenapa aku ingatin semua ini? Aku mau lanjutin dari tutorial yang sebelumnya aku pernah buat itu. Sekarang bentuk-bentuk dari tubuh chibi ada berbagai macam. Nah, ini kita mulai. Kita seperti biasa bagi 3 dulu seperti ini. Kemudian kita gambar seperti bentuk diamond gitu ya. Seperti bentuk diamond tubuhnya. Ini yang aku biasa sering pakai di tutorial karena sangat menyesuaikan sekali. Kedua, bentuknya seperti diamond tapi terbalik. Nah, kalau yang ini, yang kedua ini biasa dipakai untuk chibi yang laki-laki gitu, tapi nggak mesti juga, tergantung kebutuhan kalian menggambarnya gimana. Nah, yang terakhir ini tubuhnya agak lebih berisi atau lebih bulat gitu ya. Kita bisa patokin dengan gambar bulatan 2 aja. Nah, kemudian kita buat seperti ini. Oke, kita sudah terlihat jelas ya perbedaan bentuk chibinya ini. Nah, ini aku mau kasihin kakinya. Kalau yang bentuk diamond terbalik ini malah justru lebih tricky untuk buat kakinya ya, karena kan bagian pinggulnya itu lebih kecil gitu. Kemudian yang untuk bulat ini, kakinya patokannya juga harus bulat. Kalau aku biasanya langsung gini ya, maksudnya langsung aku gambar, pokoknya terlihat lebih bulat gitu aja. Tapi kalau kalian kesusahan di awal, kalian bisa tambahin lingkaran di awalnya sebelum gambarnya itu. Nah, terlihat kan lebih bulat. Kalau yang ini kan lurus aja gitu ya, yang ini bulat. Nah, sedangkan yang bentuk diamond yang seperti biasanya ini di atasnya lebar, lebih ke bawah lebih kecil gitu. Oke, kalian bisa lihat perbedaannya. Kalian bisa sesuaiin menggambar chibi kalian dengan karakter masing-masing chibi, agar setiap chibi tubuhnya nggak sama gitu, itu aja gitu. Jadi kalau chibi kalian memang perawakannya itu lebih besar, kalian bisa pakai yang bulat-bulat. Kalau yang lebih kecil ya kalian sesuaiin mau yang satu atau yang pose kedua ini gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, aku mau paduin antara yang kedua dan ketiga. Nah, kalian bisa tambahin lebarnya. Nah, kan ada juga proporsi tubuh wanita yang bagian bahunya lebih lebar, itu kalian bisa akalin jadi pinggulnya dilebarin juga, jadi lebih membentuk hourglass gitu ya. Nah, kalau yang ini kan tadi bulat aja, kalau digabungin seperti itu tadi, cuma jarang banget pakai bentuk tubuh yang itu, jadi aku fokus ke 3 bentuk yang sering dipakai ini. Kalian ada yang punya cara gambar tubuh chibi lain selain ini, kalian bisa komen ya, barangkali aku bisa belajar juga dari kalian. Ini aku mulai buatin detail-detail tangannya. Sebenarnya nggak ada rumus juga, kalian sesuaiin aja. Kalau kalian pakai yang nomor 1 ini karena bentuk kakinya dari atasnya lebar ke bawahnya lebih kecil, maka tangannya juga kalau bisa dibuat seperti itu. Tapi kalau tangan nggak sebegitu terlihatnya seperti kaki dan tubuhnya sih, kalian sesuaiin aja. Apalagi kalau kalian nanti gambar bajunya lengan panjang, kan lebih tertutup juga gitu. Ini aku mau kayak pose-pose ala angkat dumbbell, angkat beban gitu ya. Soalnya kan ini cibinya kayak mau aku buat laki-laki gitu, yang
bulat ini aku bentuk ya biasalah seperti ini aja, posenya juga kayaknya pose perempuan seperti ini. Nah, tangannya aku buat lebih bulat, lebih banyak lekukan gitu kan, mengikuti dengan bentuk tubuh, bentuk kaki agar terlihat lebih proporsional gitu ya. Oke, kalau kalian masih kesulitan nentuin gimana garis sikunya, gimana garis siku, kemudian seberapa melengkung kita harus buat lengannya gitu, sebenarnya gimana ya aku jelasinnya, bisa dibuatin video selanjutnya untuk lebih detail, tapi untuk sekarang kan kita fokusnya di gambar ini dulu. Aku mau bagi tips. Semua kebingungan itu aku juga pernah rasain, aku pernah ada di posisi itu. Kuncinya satu, kalian harus sering-sering berlatih. Kalau kalian cuma nonton video tapi kalian gak pernah praktekin, itu sama aja dengan nggak mengasah apapun. Kalian cuma dapat pengetahuan tapi kalian nggak praktekin, itulah seperti itu. Jadi kalian setelah nonton video ini lebih baik better kalian langsung praktekin, walaupun nggak di aplikasi, kalian bisa juga langsung di kertas, itu jauh lebih nyaman sih menurutku untuk latihan. Jadi kalau kalian salah langsung dihapus gitu aja ya, kayak lebih pressure tangan kita lebih dilatih kalau di kertas gitu. Aku dulu awal-awal juga di kertas seneng banget di kertas, karena sekarang kebutuhannya di software digital, jadi aku beralih ke software gitu. Nanti kalau kalian sudah menguasai traditional art di kertas itu, ke digitalnya itu menurut aku lebih gampang sih. Ada yang berpendapat lebih sulit di sini, kalian bisa komen ya dan bagi tahu aku kenapa menurut kalian lebih sulit. Kalau menurut aku sih lebih mudah ya, karena kalau basicnya sudah bisa traditional art, maka digital art itu cuma tinggal mengenalkan fitur-fiturnya, ini buat apa. Selebihnya kan sama seperti gambar di kertas gitu sih menurut aku ya. Kalau kalian ada pendapat lain, bagi tahu di kolom komentar. Feel free to comment gratis kok. Oke. Next, setelah aku buat matanya, aku sengaja buat dengan ekspresi beda-beda. Kemudian aku mau lanjutin untuk memberitahu kalian, ini juga pernah aku share ya di tips, kita bagi kepalanya. Nah, yang aku coret-coret itu untuk poni atau dahi. Kalau kalian nggak mau karakter kalian punya poni, itu dahinya, yang belakang itu rambut belakangnya gitu. Untuk apa perlu dipisahin seperti ini? Kalian agar tahu proporsi rambutnya, gak sembarangan gambar rambut. Kalau kalian sembarangan gambar rambut, kadang ada yang jidatnya terlalu lebar, kemudian rambut belakangnya terlalu kecil tipis, sehingga pandangnya juga kurang menyenangkan gitu ya. Nah, kalau kalian sudah bagi proporsinya seperti ini, maka dilihatnya lebih teratur, lebih kayak ya manusiawi lah gitu loh. Ini aku coba buat gambar karena ini kayak sistemnya anak kecil gitu ya, rambutnya masih pendek tapi dikuncir dua gitu. Lucu, tapi kayaknya akan makan banyak tempat kalau dikuncir. Aku mau buat karakter berhijab aja kayaknya deh, daripada makan banyak tempat kalau dikuncir gini kan ya. Oke, aku hapus dulu. Tapi kalian sudah tahu kan caranya gambar rambut tadi, kalian bagi per partnya. Nah, kalau gambar hijab juga 11-12 seperti tadi ya. Kalian mau gambar hijabnya model apa dulu? Kalau ada lancipnya yang di atas itu, kalian usahain jangan terlalu ke atas juga, jangan terlalu ke bawah juga. Kalian harus usahain dahinya tetap terlihat, tapi jangan terlalu ke atas gitu. Nah, kalau gambar hijab itu PR-nya setiap artis yang gambar hijab, aku rasa ya, mungkin cuma aku doang yang berasa seperti ini, gambar menyesuaikan antara leher, kemudian hijabnya yang menjulur ke dada, ke bawah, dan hijabnya yang ada di sekitar telinga itu benar-benar tricky banget. Walaupun aku sudah sering gambar hijab, itu masih
berpikir gimana enaknya ini agar dipandang enak, agar terlihat masuk akal juga gitu ya kan. Makanya kalau kalian suka lihat aku gambar yang karakter berhijab, itu pasti hijabnya beda-beda. Kenapa? Karena tergantung posenya. Kalau posenya memudahkan aku menggambar dia pakai hijab yang instan, ya aku gambar hijab instan aja. Kalau posenya memudahkan aku menggambar hijabnya pas pakai pasmina, ya aku gambar pasmina gitu aja sebenarnya. Nah, aku juga masih tahap belajar dan menemukan rumus yang tepat untuk di-share ke kalian gimana caranya mudah gambar hijab gitu ya. Terutama untuk yang TV. Kalau yang mungkin anime style atau cartoon style itu kan lebih proporsinya lebih mirip seperti manusia secara segi kepala, badan, kaki, tangan gitu. Jadi lebih mudah untuk kalian nyesuaiin letak hijab-hijabnya gitu. Nah, kalau chibi itu kan kepalanya lebih besar, badannya lebih kecil, sometimes juga ada bagian tubuh yang kayak kurang sesuai dengan yang asli, manusia asli, ukuran asli gitu. Jadi lebih tricky di situ PR-nya sih. Tapi kalau kalian mau berlatih dan lebih explore lagi, aku rasa bisa. Ini posenya aku agak bedain ya, karena kayaknya nggak cocok deh hijab berpakai pose yang kayak terlalu dynamic gitu. Kayak oke, aku pose kalem aja gini. Kemudian aku mau kasih tas di sini ya, ke atasnya lihat sedikit dari samping. Nah, aku kasih aksen seperti ini biar nggak terlalu polos. Nah, ini di sini aku rasa pakai hijab yang pasmina agak di styling itu lebih cocok untuk pose yang ini. Aku kasih juga pita di bajunya agar nggak sepi, nggak polosan gitu aja. Nah, ini aku sesuaiin bentuk dari hijabnya. Nah, agar nggak terlihat aneh gitu. Apa sih? Oke, kita lanjut ke pose kedua. Di sini aku mau gambar dia ini laki-laki karena posenya cocok untuk laki-laki. Aku mau gambar rambutnya yang gimana ya? Ini aja dia, poninya ada di samping sedikit, kemudian yang sampingnya lagi dirapiin ke belakang. Nah, pakai rumus yang sama untuk gambar rambutnya. Kalau kalian rasa rambutnya kurang bervolume, kalian bisa sesuaiin dan atur-atur dengan pen spesial ya, pen pencair. Kalau aku sering banget pakai itu. Kalian yang suka lihat video aku pasti hampir setiap video aku pakein itu. Menurut aku nggak apa-apa aja sih untuk menyesuaikan sketsa kita. Mungkin ada dari kalian, kalau gitu kan jadinya setiap kali kita sketsa kita bergantung dengan fitur itu, kayak sketsa kita nggak murni nggak murni coretan tangan kita full, berarti ada edit-editnya dari pen pencari itu. Kalau aku jawabnya yes, not a problem. Buat aku not a problem. Kalian bilang itu seperti itu, yes, aku mengakui. Dan mungkin itu juga merupakan fitur untuk mempermudah kita para artis. Kalau kalian yang tujuan gambarnya itu untuk benar-benar mengasah, kayak aku mau gambar yang kayak aku gambar dari awal sampai akhir nggak dibantu fitur-fitur itu, terserah kalian juga. Kalian nyaman seperti itu, kalian boleh saja menerapkan itu, tapi jangan paksakan ideologi kalian itu kepada semua artis, karena setiap artis mempunyai visi misi sendiri untuk menggambar, untuk mengembangkan skill kalian. Kalau aku itu fokusnya untuk mengembangkan gambar untuk menghasilkan cuan. Jadi cepat dan tepat, kerja cepat, kerja cerdas. Jadi nggak perlu mempersusah diri sendiri gitulah kalau aku ya. Tapi bukan berarti kalau pendapat aku tentang artis atau kalian yang sedang belajar gambar ingin full, benar-benar full dari awal tanpa bantuan fitur-fitur yang
melalaikan gitu, nggak apa-apa, itu benar-benar hak prerogatif kalian masing-masing. Tapi saran aku juga jangan melabeli artis-artis lain yang memanfaatkan fitur yang tersedia seperti kayak gitu berarti kayak prestasi sudah negatif, itu jangan ya, karena setiap orang punya tujuan beda-beda di balik setiap keahlian mereka dan tujuan hidup mereka masing-masing juga. Kalau kalian yang mungkin gambarnya untuk senang-senang aja gitu, oke lah. Tapi kalau ada juga artis yang benar-benar gambar untuk mencari uang mungkin maybe, atau gambar untuk konten seperti ini, maka mereka butuh mengeksplor seluruh fitur agar yang audiensnya juga tahu. Kemudian kalau fiturnya itu untuk mempermudah, sedangkan kita nggak mau pakai juga untuk apa. Nah seperti itulah gambarannya ya. Oke, kita nggak kerasa sudah masuk ke coloring. Aku ini sengaja coloringnya aku kayak out sampai coloringnya, base coloringnya itu outside gitu ya, sampai keluar. Aku sengaja sih, aku ingin coba gitu loh agar kayak lebih watercolor. Sebenarnya ada sendiri caranya untuk terlihat watercolor, ada pennya, ada juga kayak layernya bisa dibuat agak layer watercolor gitu. Tapi aku ingin coba yang seperti ini, soalnya aku beberapa hari kebelakangan ini, tempo hari kayak pernah lihat Cibi dengan cara coloring sorry ini terlihatnya lucu, estetik, dan oke lah, kenapa nggak aku coba gitu ya kan, sedangkan aku belum pernah coba, jadi aku cobalah dia. Oke, ini aku bingung menentuin warna untuk yang perempuan satunya ini, kayaknya warna earth tone, tapi ini aku pakai warna bajunya agak pink. Mana ya? Sepertinya ini cocok. Sudah masuk di coloring kita, base-nya sudah selesai. Aku cuma bingung warnain yang satu ini, warnanya harus sesuai tone gitu loh. Gini aja kayaknya, atau hitam aja ya hijabnya. Ya udah deh, hitam aja. Oke, kita masuk ke warnain matanya. Pokoknya face-nya itu kita lanjutin ini ya. Tadi aku hapus layarnya karena ternyata layarnya jadi satu dengan yang warna dasar tubuhnya. Ini aku sesuaiin warna matanya gini. Ini karena karakter lain aku kasih warna hijau, kayaknya cantik warna mata hijau. Ini warna biru aja biar mainstream gini. Oke, aku mau juga mengikuti karena ini kayak coret-coret, maka aku juga mau warnanya kayak coret-coret gitu. Nah seperti ini, cuma kasih titik putih di tengah, kemudian kita kasih blush di BB-nya, di tangannya. Jangan lupa kalau lengannya terlihat seperti yang laki-laki ini ya. Aku mau kasih kayak gitu, apa itu namanya ya, kalian tahu apa itu namanya, kayak yang shred warna pink itu loh. Segini aja kayaknya sudah jadi deh, masa dikasih lagi, kasih sedikit shading aja deh seperti ini ya, nggak terlalu over, sedikit aja biar ada kesan deepnya sedikit gitu. Nah kalau yang ini aku pakai teknik overlay ya, kalian bisa cek di video aku sebelumnya, yang enggak sebelumnya banget sih, kalian lihat-lihat di agak ke bawah, ada teknik mewarnai cepat overlay. Itu kalian bisa tambahin layer, kemudian di fitur yang layer normal itu kalian ubah jadi overlay. Tinggal kalian pakai ini warna yang gelap atau terang, maka warnanya akan menyesuaikan sesuai base color. Tapi ada kekurangannya untuk warna yang warna hitam, merah atau hijau yang terang banget itu kadang nggak kelihatan. Kuning yang terang banget itu nggak kelihatan.
Wah, ternyata sudah selesai kita. Oke, aku mau bagi sheetnya di akhir ini. Kalian bisa screenshot, bisa kalian gunain untuk praktek, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.